Eternals berhasil menjadi film Marvel dengan rating paling rendah di Rotten Tomatoes. Orang-orang beranggapan bahwa kritikus film tidak menyukai adanya adegan yang merepresentasikan LGBT. Padahal bukan itu alasan kenapa kritikus film memberikan nilai rendah di film ini. Jadi sebelum film Avenger pertama rilis, Marvel sudah merilis beberapa film untuk pengenalan karakter anggota Avenger. Sementara itu 10 anggota Eternal yang entah siapa berusaha dipaksakan masuk ke dalam satu film berdurasi 2,5 jam. Hal itu menyebabkan beberapa karakter di film ini kurang digali karakternya. Chemistry antar karakter tidak dikembangkan dengan baik, motivasi karakter juga tidak dijelaskan dengan jelas, mengapa mereka melakukan ini, mengapa mereka melakukan itu. Cersei misalnya, yang bisa dibilang adalah karakter utama di film ini. Tapi karakter Cersei dibuat sangat hampa dan membosankan. Tidak seperti Sprite yang terjebak di tubuh anak kecil dan Druig yang membenci perperangan, serta Tina dengan masalah ingatannya. Setidaknya mereka punya sifat, personality, dan permasalahan di film ini ya. Sementara itu Cersei punya masalah percintaan dengan Ikaris. Tapi aku sendiri tidak bisa merasa bersimpati gitu terhadap hubungan mereka. Kayak kenapa mereka jatuh cinta juga nggak tahu. Putusnya mereka itu kayak gimana juga nggak tahu. Alih-alih menampilkan mereka berdialog, membangun chemistry antara karakter mereka, Chloe Zhao malah menampilkan adegan seks di film dengan rating PG-13. Selain itu, kenapa Cersei begitu mencintai manusia juga sangat kurang dijelaskan. Entahlah, yang aku tahu dari karakter Cersei adalah dia guru gitu, dan dia suka Instagram. Dah gitu doang. Lalu ada karakter Kingo yang jelas-jelas sukses sebagai manusia. Dia terkenal, kaya, dan ya punya alasan yang kuat ingin melindungi bumi. Tapi di akhir film dia nyerah aja gitu dan ngilang. Benar-benar ngilang. Kukira dia bakal balik lagi melawan Ikaris dengan pesawatnya gitu ya kan. Ternyata enggak. Dia benar-benar pergi gitu aja. Ini antara si Chloe Zhao yang kebingungan mau diletakin di mana si Kingo ini saat pertarungan di akhir film, atau sebenarnya ini menunjukkan kalau karakter Kingo ini nggak penting-penting amat. Nggak cuma si Kingo ya, banyak karakter yang bisa dibilang tidak begitu penting terhadap jalannya cerita di film ini. Misalnya karakter Makari yang juga ngilang dan baru muncul di bagian akhir film. Lalu karakter Druig yang juga nggak banyak muncul gitu. Meskipun begitu, hubungan antara Makari dan Druig di film ini memiliki chemistry yang lebih baik daripada si Cersei dan si Ikaris. Padahal hubungan Cersei dan Ikaris lah yang menjadi salah satu hal penting di film ini. Tapi film ini tidak berhasil membuatku peduli pada hubungan mereka. Film ini berulang kali mengatakan bahwa mereka adalah family. Ke-10 Eternal ini adalah keluarga. Mereka lebih sering mengatakan kalau bahwa mereka adalah keluarga daripada menampilkan bagaimana hubungan kekeluargaan mereka itu. Tapi mereka lebih terasa seperti teman kerja doang gitu daripada keluarga. Chloe Zhao harusnya belajar dari Dominic Toretto kayaknya ya. I don't have friends, I got family. Permasalahan di film ini bukan cuma karakternya, tapi juga plot cerita yang begitu padat. Di mana film ini berusaha memperkenalkan 10 anggota Eternal, sambil menyatukan kembali 10 anggota Eternal, sambil menjelaskan tentang Celestial, sambil menjelaskan masa lalu, sambil menjelaskan Deviant yang kembali, sambil mencari cara melawan Celestial, sambil menjelaskan tentang Celestial. Oke. Mari bahas plot cerita di film ini. Jadi Celestial menciptakan para Eternals untuk membasmi Deviant. Karena Deviant memangsa manusia dan mengurangi jumlah manusia. Sementara itu, manusia diperlukan sebanyak mungkin agar bisa membangkitkan Celestial Tiamut, agar bisa tumbuh planet dan galaksi-galaksi lain. Dan hal itu berarti menghancurkan bumi. Tapi para Eternals nggak tahu tujuan mereka sebenarnya. Mereka hanya diberitahu bahwa tujuan mereka adalah cuma untuk membasmi para Deviant, agar manusia bisa berkembang. Mereka tidak tahu tentang kebangkitan Celestial Tiamut. Tapi pemimpin mereka, si Ejek, dia tahu tujuan sebenarnya para Eternals membasmi para Deviant. Para Eternals ini tidak diizinkan untuk mencampuri urusan manusia. Jadi ketika Thanos melenyapkan setengah populasi, mereka nggak melakukan apapun. Tapi bukannya tujuan Eternals adalah untuk menjaga agar populasi manusia bertambah ya? Mereka membasmi para Deviant dengan tujuan agar manusia tidak punah karena dimakan Deviant kan? Jadi, kenapa mereka nggak melakukan apapun pada Thanos? Bukannya dengan Thanos melenyapkan setengah populasi berarti menunda kebangkitan Celestial Tiamut. Juga berarti menunda munculnya planet-planet baru. Menunda munculnya kehidupan-kehidupan baru. Menunda rencana para Celestial.
Kenapa si Celestial Arishem nggak perintahkan aja si Ajax agar Eternals gemantu melawan Thanos gitu? Bagaimana kalau Avenger kalah? Thanos bakalan melenyapkan seluruh manusia dan rencana para Celestial bakalan gagal dong. Dan bukan hanya Thanos doang, ada Ultron ataupun Loki di Avengers 1 yang juga ingin menghancurkan bumi, melenyapkan manusia, yang tentunya lebih berbahaya terhadap kelangsungan hidup manusia daripada ancaman para Deviant. Dan mereka nggak melakukan apapun. Why? Dan lagian kenapa para Celestial nggak beritahu aja gitu dari awal tujuan para Eternals ini sebenarnya dikirim ke bumi? Kan lu yang menciptakan mereka. Arishem bisa saja buat mereka seperti robot, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki nafsu ataupun kemauan, lalu atur otak mereka agar melakukan sesuai yang para Celestial inginkan saja. Tapi si Arishem malah menciptakan Eternals yang memiliki perasaan dan kemauan bebas untuk melakukan apapun. Bahkan saat mereka pertama kali di bumi, mereka tuh langsung menolong manusia, meskipun mereka dilarang mencampuri urusan manusia. Di film juga dijelaskan kalau Deviant awalnya diciptakan untuk membasmi predator di bumi, agar manusia tidak dimangsa terus. Lalu Deviant berevolusi dan malah melawan perintah Celestial. Dan lalu si Arishem malah membuat Eternals yang memiliki perasaan, pikiran sendiri, kebebasan untuk melakukan apapun, yang tentunya kemungkinan para Eternals ini untuk melawan perintah Celestial juga cukup besar dong. Lu mikir gak sih? Dan jika Celestial yang mendesain para Eternals ini, kenapa mereka nggak buat setiap Eternals itu sekuat Ikaris gitu? Bahkan ketua mereka si Ajax saja cuma punya kekuatan untuk menyembuhkan, dan dia sendiri sepertinya nggak bisa melawan para Deviant. Dia dengan mudah dibunuh oleh para Deviant. Dan contoh lain si Sprite yang langsung pingsan saat palanya dipukul pakai batu. Bukannya tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Deviant ya. Tapi si Ajax, si Druig, Sprite diciptakan tanpa kekuatan untuk mengalahkan Deviant. Lalu kenapa juga Celestial menciptakan Eternals yang nggak bisa mendengar gitu? Kan aneh gitu. Serasa film ini memaksakan Makari untuk dibuat tidak bisa mendengar. Lalu kenapa juga Celestial ini menciptakan karakter yang bertubuh seperti anak kecil? Entahlah. Berbicara soal kematian si Ajax, kematiannya nggak meninggalkan perasaan emosional sedikit pun ya, karena ini karakter juga sangat jarang muncul. Jadi para anggota Eternals menemukan mayat Ajax yang diserang oleh Deviant. Jadi mereka mengumpulkan kembali anggota keluarga untuk melawan Deviant. Dan mereka menemui Gilgamesh dan Tina. Jadi Tina mengalami penyakit Mad Weary, ya itulah. Jadi dia jadi gila. Penyakit Mad Weary ini adalah penyakit pikiran yang disebabkan karena mereka sudah hidup beribu-ribu tahun. Jadi memori mereka seperti menumpuk di dalam otak mereka. Tapi sebenarnya Tina itu nggak gila ya. Karena seperti yang kita tahu, tujuan sebenarnya para Eternals adalah untuk membangkitkan Celestial Tiamut yang akan menghancurkan bumi. Dan para Eternals akan diciptakan kembali dan memori mereka akan dihapus. Tapi Tina kembali mengingat kejadian jutaan tahun lalu di planet lain sebelum mereka ke bumi, di mana para Eternal membangkitkan Celestial di planet lain tersebut dan menghancurkan planet itu. Tapi masalahnya di film ini adalah bukan Tina yang menyadari hal tersebut, tapi malah si Cersei. Jadi apa gunanya menampilkan Tina dengan penyakit ini? Harusnya Tina lah yang menyadari kebenaran tentang Celestial, dan tujuan Celestial itu menciptakan Eternals yang sebenarnya, bukan si Cersei. Lalu para Deviant yang mereka kira juga sudah mati ternyata masih hidup. Berbicara soal Deviant, si Deviant ini yang namanya Crow tidak dikembangkan dengan baik ya. Dia muncul di awal film dan menjadi setup sebagai villain di film ini. Bahwa Crow ingin spesies Deviant bertahan hidup. Dia mengatakan bahwa Eternals adalah pembunuh kaum-kaumnya. Tapi hal ini nggak dibahas lagi, dia nggak muncul lagi. Dia muncul sebentar di hutan lalu ngilang lagi. Terus tiba-tiba aja muncul di ending film. Kayak, halo, masih ingat aku kan? Crow bisa dibilang adalah villain terburuk di film MCU. Bahkan aku sendiri nggak tahu nih orang namanya siapa. Harus googling dulu gitu. Kayaknya di film ini nggak ada yang kasih tahu namanya siapa ya. Dan dia mati gitu doang itu, dipotong sama Tina. Dah gitu doang selesai. Terus kita nggak pernah lagi dengar kabar dari si Crow ini. Kasihan. Dan seperti yang gue bilang tadi, para Deviant ini berkhianat pada Celestial. Mereka tidak patuh pada perintah Celestial lagi. Tapi di ending film diperlihatkan si Arishem membawa Cersei dan Kingo yang akan menghakimi mereka karena tindakan pengkhianatan mereka. Jadi kenapa si Arishem gak melakukan hal yang sama pada para Deviants ya?
Kalau si Arisem bisa membawa Cersei dan Kingo keluar bumi, kenapa dia nggak bisa membawa para Deviant juga? Di 20 menit akhir film ini ada juga sedikit twist ya. Si Ikaris berkhianat pada Eternals. Kenapa dia berkhianat? Nggak tahu. Dia tiba-tiba aja gitu berkhianat. Mungkin akan lebih baik lagi jika Ikaris sejak awal adalah pemimpin Eternals dan sebagai pemimpin dia ingin menyelesaikan tugasnya gitu. Lalu si Ikaris bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke matahari dan adegan ini agak sedikit random dan aneh ya. Seharusnya adegan ini menjadi adegan yang emosional ya, tapi ya, lagi. Film ini nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan karakter Ikaris pada penonton. Seperti kenapa setelah ribuan tahun hidup dengan manusia, tapi Ikaris tetap tidak peduli pada manusia. Dan apa sih yang menyebabkan Ikaris itu rela bumi hancur demi kebangkitan Celestial Tiamut? Sebenarnya gue menyukai konflik yang dialami oleh para Eternals. Apakah mereka harus menunda kebangkitan Celestial Tiamut yang berarti menyelamatkan bumi, namun di lain sisi menyebabkan planet baru dan kehidupan baru juga tidak jadi muncul dong. Tapi konflik ini tidak begitu digali dan serasa sangat dangkal ya. Kayak ya mereka memilih untuk menyelamatkan bumi, maka menimbulkan masalah lain, yaitu tidak munculnya planet baru dan kehidupan baru. Bagaimana tanggapan mereka dan solusi mereka terhadap planet baru dan kehidupan baru yang gak jadi muncul itu gimana gitu, gak ditampilkan di film ini. Di akhir juga ada twist si Sprite yang menusuk Cersei ya. Gue suka sebenarnya konflik yang dialami Sprite yang mana dia tuh merasa terjebak di tubuh anak kecil selama ribuan tahun. Tapi masalahnya ini cuma dijelaskan sedikit gitu di awal film dan nggak dibahas lagi. Dan Cersei dengan kekuatannya yang entah dari mana gitu bisa membuat Sprite menjadi manusia normal. Terus gue kira waktu si Cersei ngebuat Sprite jadi manusia, si Sprite bakalan jadi abu gitu. Karena kan si Sprite sendiri udah ribuan tahun dia hidup. Ingatin gue sama film Rapunzel gitu. Chloe Zhao adalah salah satu sutradara berbakat. Dia menang Oscar. Menurutku dia belum sanggup gitu untuk membuat film Marvel yang bisa dibilang adalah film dengan cerita yang kompleks, dengan permasalahan yang cukup besar dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Bisa dibilang film Marvel itu bukan tipe-tipe filmnya Chloe Zhao yang simple sederhana seperti Nomadland yang menang Oscar. Terus ada yang bilang kalau film Eternals ini film Marvel yang berbeda dan iya, aku setuju. Dengan visual yang nggak banyak CGI dan bagian yang ada CGI-nya pun seperti adegan Makari lagi lari ini juga sangat ditampilkan dengan baik. Serta alur maju mundurnya membuat film ini terasa berbeda. Namun alur maju mundur itu membuat film ini terasa kacau balau ya. Banyaknya subplot dan banyaknya hal yang ingin disampaikan dan ditambah dengan alur yang maju mundur membuat cerita di film ini menjadi berantakan. Terus visual yang diberikan oleh Chloe Zhao membuat film ini terasa lebih dekat dengan keadaan dunia nyata. Membuat film ini terasa lebih nyata. Tapi Chloe Zhao memasukkan karakter Karun yang cuma untuk ngelawak doang gitu. Aku sendiri suka dengan karakter Karun, tapi kehadiran Karun agak mengganggu ton film ini yang berusaha serius dan berusaha senyata mungkin. Karakter Karun ini yang sebenarnya juga nggak perlu ada ya, dan nambah-nambahin karakter yang udah cukup banyak di film ini. Tapi ya cuma itu doang yang kurasakan perbedaan film ini dengan film-film Marvel lainnya. Cerita di film ini dengan ancaman kiamat jika para Eternals ini gagal tidak terasa greget lagi. Karena film Marvel dengan ancaman kiamat udah banyak, jadi ancaman hancurnya bumi di film ini tidak begitu menakutkan dan menegangkan lagi. Dan sepertinya akan lebih baik lagi kalau Eternals dijadikan series di Disney Plus ya, dengan setiap episodenya ngejelasin tiap anggota Eternal. Misalnya di film ada ditampilkan si Phastos yang sedih karena membuat bom atom yang justru membunuh manusia. Tapi penonton tidak bisa merasakan kesedihannya. Mungkin apabila perjalanan Phastos ini ditampilkan dalam satu episode series, di mana menampilkan perjalanan Phastos dan dilema yang dialaminya saat membuat senjata. Permasalahan apa yang dialami si Sprite selama ribuan tahun terjebak di tubuh anak kecil, lalu bisa juga jelasin si Ikaris ini kemana aja gitu. Sehingga penonton dapat mengenal dan peduli pada karakter-karakter di film Eternals ini. Bahkan Falcon aja bisa dapat 6 episode untuk dapatin baju Captain America. Jadi untuk Eternals aku berikan 4 dari 10. Udah lah.